Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali dalam sesi video saya kali ini. Seperti biasa, saya masih akan men-share ataupun membacakan testimoni-testimoni salawat yang masuk ke WhatsApp saya. Untuk kali ini, yang akan bertestimoni adalah Mbak Caroline. Bagaimana kisah testimoninya nanti akan saya bacakan dan kita akan simak bersama-sama ya. Teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin aja, silahkan dibeli di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia ya. Kalau seperti di Batam, di kota saya itu bisa dibeli di BCS Mall ya, di Gramedia BCS Mall. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk di follow Instagram saya di sini serta di share video-video saya sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang yang termotivasi dan semakin istiqomah dalam mengamalkan amal-amal salawat ini. Bagaimana kisah Mbak Caroline selengkapnya sebentar lagi akan kita dengarkan bersama-sama ya. Oke teman-teman, Mbak Caroline ini mengirimkan WA kepada saya tadi malam ya, dan saya juga minta beliau untuk merekam audio testimoninya. Jadi testimoni yang akan saya berikan kali ini dua. Pertama saya bacakan WA-nya dan kemudian saya akan perdengarkan kepada teman-teman audionya ya, sehingga teman-teman semakin yakin dan semakin percaya bahwa ini bukan rekayasa, ini adalah kejadian nyata yang dialami oleh Mbak Caroline. Oke, langsung saja kita baca ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Caroline dari Jember. Saya beberapa kali merasakan keajaiban selawat. Meski ATM saya tidak terisi, tapi Alhamdulillah meski ATM saya tidak terisi, tapi Allah memberikan jalan lain. Saya rutinkan setiap hari selawat Jibril, Ibrahim, dan Munjiat, dimulai dari tahajud sampai isya. Subhanallah Pak Ustadz, Allah selalu memberikan kemudahan di saat saya kepepet. Dan hari ini saya kembali merasakan saya punya tagihan yang harus saya bayarkan di hari ini. Saya tagih teman-teman yang punya hutang dengan saya, semua slow respon. Bahkan ada beberapa yang blokir padahal saya niat bantu. Dan hari ini jatuh tempo saya untuk bayar tanggungan saya. Dana di dompet tinggal 200.000 dan itu untuk belanja kebutuhan. Saya bingung Ustadz, nagih sampai nangis nggak ada hasil. Beberapa hari sebelum jatuh tempo, saya berusaha tidak ada hasil. Saya dawamkan selawat terus, saya salat sunat, taubat, hajat, dan tahajud. Setiap sholat, saya cicil 100 salawat, campur Jibril, Ibrahim, dan Munjiat. Tapi yang paling banyak salawat Jibril sehari sekitar 7.000 sampai 10.000. Saya berharap ada keajaiban Allah. Siang tadi, saya cek ATM, ternyata saldo saya masih minus, tinggal 49.000. Sampai pada saat sore menjelang maghrib datang yang menagih. Saya takut karena ada suami, karena kemarin saya sempat ditipu dalam bisnis beras yang menyisakan kerugian hampir 100 juta sehingga menyisakan banyak hutang selain pabrik. Kembali ke masalah saya, hari ini jantung berdebar karena ketakutan Ustadz. Tapi saya terus bersalawat sambil menangis mohon pertolongan Allah dan Nabi Muhammad. Saya sembunyi karena takut. Akhirnya orang tersebut ketemu dengan suami. Ya Allah Ustaz, saya mendengarkan orang tersebut ngomong kalau mau nagih hutang saya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Maha Besar Ustaz. Suami saya nggak marah, malah suami membayar lunas tagihan saya Ustaz 3,5 juta Ustaz. Sujud syukur saya Pak Ustaz, setelah orang tersebut pulang saya hampiri suami saya, minta maaf dan bilang terima kasih. Allah membantu saya lewat suami dan saya yakin Allah membantu saya di saat saya genting. Saya akan tambah hitungan selawat lagi Ustadz, karena saya masih harus menutup 50 juta lagi tanggungan saya di pabrik beras. Makasih Pak Ustadz, berkat channel Pak Ustadz saya jadi semangat untuk bersalawat. Mohon bantuan doanya agar saya bisa melunasi utang-utang saya. Semoga Pak Ustadz dalam kondisi sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh direkam suaranya Mbak, biar saya tayangkan di YouTube. Semoga menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Pak Ustadz, tidak apa-apa, saya kabari karena saya merasa terharu, senang sekali karena ini benar-benar Allah menolong kita lewat selawat. Dan teman-teman, silahkan Anda dengarkan audio dari Mbak Carolina sebentar lagi. Dan oke, terus
semangat untuk bersalawat sehingga kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita dengarkan bersama-sama audionya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Carolina dari Jember. Saya beberapa kali merasakan keajaiban sholawat. Meskipun ATM saya masih belum diisi sendiri, tapi Allah memberikan jalan lain Pak Ustadz. Saya rutinkan setiap hari sholawat Jibril, Ibrahim, dan Munjiat. Dimulai dari awal saya sholat tahajud sampai isya. Subhanallah Pak Ustadz, Allah selalu memberikan kemudahan di saat saya kepepet. Dan hari ini saya kembali merasakan keajaiban dari sholawat Pak Ustadz. Saya punya tagihan yang harus saya bayarkan di hari ini. Saya tagih teman-teman yang punya hutang dengan saya, semua pada slow respon. Bahkan ada beberapa yang blokir saya, padahal saya niat bantu, dan hari ini jatuh tempo saya untuk bayar tanggungan saya sebesar 3,5 juta. Dana di dompet tinggal 200.000, dan itu untuk belanja kebutuhan makan keluarga saya. Saya bingung Ustadz, nagih sampai nangis gak ada hasil. Beberapa hari sebelum jatuh tempo, saya berusaha, tidak ada hasil sama sekali. Saya bingung. Saya dawamkan sholawat. Setiap malam saya sholat sunat taubat, hajat, dan tahajud. Setiap selesai sholat, saya cicil 1000 sholawat. Saya campur itu sholawat Jibril, sholawat Ibrahim, dan sholawat Munjiat. Tapi yang paling banyak saya sholawat Jibril Pak Ustadz. Sehari saya bisa sampai 7.000. Kalau saya rajin sampai 10.000. Saya berharap ada keajaiban Allah. Siang tadi saya cek ATM. Ternyata saldo saya masih minus Pak Ustadz. Tinggal 49.000. Saya bingung Pak Ustadz. Sampai pada sore hari menjelang maghrib masih belum ada hasil. Saya deg-degan terus Pak Ustadz, saya berdebar-debar terus. Sampai pada saat sore menjelang maghrib datang yang menagih. Saya takut karena ada suami. Karena kemarin saya sempat ditipu dalam bisnis beras yang menyisakan kerugian hampir 100 juta. Sehingga menyisakan banyak hutang selain di pabrik. Kembali ke masalah saya hari ini Pak Ustadz. Jantung saya berdebar terus Pak Ustadz karena ketakutan Ustadz. Tapi saya terus bersolawat sambil menangis. Terus saya solawat Pak Ustadz, solawat Jibril. Saya menangis memohon pertolongan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Saya sembunyi karena takut. Akhirnya orang tersebut ketemu dengan suami saya. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah Ustadz, saya mendengarkan orang tersebut ngomong kalau mau nagih hutang saya. Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, Allah maha besar Pak Ustadz. Suami saya gak marah, malah suami membayar lunas tagihan saya Ustadz sebesar 3,5 juta. Karena suami mendapat rezeki Ustadz dari kantornya, yang sedianya rezeki tersebut untuk biaya anak saya mendaftar kuliah Ustadz di bulan depan. Sujud syukur saya Pak Ustadz. Ya Allah, Allah baik sekali pada saya ya Allah. Setelah orang tersebut pulang, saya hampiri suami saya Pak Ustadz. Saya minta maaf. Saya minta maaf telah membuat susah dia Pak Ustadz, dan bilang terima kasih. Allah membantu saya lewat suami saya. Saya yakin Allah membantu saya di saat yang genting. Saya akan tambah hitungan sholawat lagi Pak Ustadz, karena saya masih harus menutup 50 juta lagi tanggungan saya di pabrik beras. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena berkat channel Pak Ustadz, saya jadi semangat untuk bersolawat. Mohon bantuan doanya Pak Ustadz agar saya bisa melunasi hutang-hutang saya yang lain. Semoga Pak Ustadz dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan segala rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz kalau bahasa saya dalam testimoni agak berantakan. Saya merasa terharu Pak Ustadz.
ternyata benar. Benar sekali keajaiban sholawat itu Pak Ustadz. Ya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.